Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengimbau pemerintah bijak menyikapi desakan sebagian masyarakat untuk mengakhiri pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Aspek kesehatan dan menjaga perekonomian harus berjalan seimbang. Upaya pemulihan ekonomi nasional setelah diterpa pandemi COVID-19 di tengah situasi ekonomi global yang sulit, anggota DPR RI mendorong pembelanjaan anggaran negara dilakukan dengan tepat sasaran. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah memberikan informasi pada masyarakat secara jelas dan rinci terkait kebijakan new normal atau tatanan normal baru yang saat ini diterapkan dan dijalani masyarakat di Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya, Dadi Ramadan, dalam program Suara Parlemen Pagi, edisi Kamis 13 Agustus 2020. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan kami hantarkan kepada Anda. Dan di tema kita, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan menuju hajatan besar DPR RI di tengah pandemi COVID-19. Dan adapun sebelum kita membahas tajuk utama, kita akan membacakan dulu apa saja yang menjadi 3 berita pilihan pertama pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, dari penghentian PSBB harus disikapi dengan baik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau pemerintah untuk bijak dalam menyikapi desakan sebagian masyarakat untuk mengakhiri pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Aspek kesehatan dan menjaga perekonomian harus berjalan seimbang. Berikut laporan selengkapnya, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengimbau pemerintah bijak menyikapi desakan sebagian masyarakat untuk mengakhiri pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Aspek kesehatan dan menjaga perekonomian harus berjalan seimbang. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan, kebijakan terkait penanganan COVID-19 harus diambil berdasarkan perhitungan matang. Penghentian PSBB akan sangat beresiko besar jika diputuskan secara tergesa-gesa. Apalagi angka penyebaran COVID-19 di Indonesia terus bertambah dan semakin meluas di masa transisi new normal. Kondisi perekonomian Indonesia memang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19, tapi tetap harus dengan kehati-hatian. Justru kurvanya naik di Indonesia, beberapa daerah yang tadinya tidak merah menjadi merah. Kita juga memahami bahwa kondisi masyarakat, kondisi ekonomi kita terganggu karena pandemi ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko meminta masyarakat tetap bersabar menunggu formulasi terbaik dari pemerintah dalam upaya menjaga roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Masyarakat juga diimbau mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Karena ini pandemi tidak ada yang mengharapkan terjadi, dan kami juga minta kepada pemerintah untuk segera mengkaji langkah-langkah tambahan untuk membantu masyarakat yang merasa kesulitan pada saat pandemi ini. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengimbau pemerintah untuk bijak menyikapi desakan sebagian masyarakat untuk mengakhiri pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Aspek kesehatan dan menjaga perekonomian harus berjalan seimbang. Di sini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta masyarakat untuk tetap bersabar menunggu formulasi terbaik dari pemerintah dalam upaya menjaga roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Masyarakat juga diimbau mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan di berita selanjutnya, pemirsa, ada belanja APBN harus tepat sasaran. Di sini dalam upaya pemulihan ekonomi nasional setelah diterpa pandemi COVID-19 di tengah situasi ekonomi global yang sulit, anggota DPR RI mendorong pembelanjaan anggaran negara dilakukan dengan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya, pemirsa.
Upaya pemulihan ekonomi nasional setelah diterpa pandemi COVID-19 di tengah situasi ekonomi global yang sulit, anggota DPR RI mendorong pembelanjaan anggaran negara dilakukan dengan tepat sasaran. Ditemui usai rapat paripurna, anggota Komisi 2 DPR RI Syamsul Lutfi mengatakan, anggaran belanja negara harus dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran agar roda perekonomian dapat bergerak optimal di tengah masyarakat. Syamsul Lutfi menambahkan, melalui upaya maksimal yang dilakukan segenap pemangku kepentingan dan didukung dengan kemampuan manajerial yang benar, diharapkan seluruh komponen dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kita di DPR terus mendorong agar pemerintah segera membelanjakan APBN ini tepat sasaran dan paling tidak bulan Agustus ini bisa dieksekusi sehingga dengan pembelanjaan APBN yang maksimal ini akan bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pemberdayaan sektor usaha menengah kecil dan mikro harus tetap menjadi perhatian serius pemerintah karena dampak pandemik juga banyak dirasakan pada sektor tersebut. Ia menambahkan, pemerintah perlu melakukan langkah strategis khususnya terhadap masyarakat pedesaan yang banyak menggantungkan pada sektor UMKM agar pergerakan ekonomi dapat optimal. Negara semaju Singapura saja mengalami dampak akibat pandemi ini. Harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk masyarakat-masyarakat kita yang ada di pedesaan ini, sehingga mereka bisa berdaya di tengah situasi pandemi yang sangat sulit sekarang ini. Mario Hasiholan dan Bowo, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Syamsul Lutfi mengatakan anggaran belanja negara harus dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran agar roda perekonomian dapat bergerak optimal di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Syamsul Lutfi mengatakan pemberdayaan sektor usaha menengah kecil dan mikro harus tetap menjadi perhatian serius pemerintah karena dampak pandemi juga banyak dirasakan pada sektor tersebut. Dan pemerintah perlu melakukan langkah strategis khusus lainnya terhadap masyarakat pedesaan yang banyak menggantungkan pada sektor UMKM agar pergerakan ekonomi dapat berjalan optimal. Dan di berita selanjutnya pemirsa, di sini informasi tentang new normal harus jelas, di mana Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah memberikan informasi pada masyarakat secara jelas dan rinci terkait kebijakan new normal atau tatanan normal baru yang saat ini diterapkan dan dijalani oleh masyarakat di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya pemirsa. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah memberikan informasi pada masyarakat secara jelas dan rinci terkait kebijakan new normal atau tatanan normal baru yang saat ini diterapkan dan dijalani masyarakat di Indonesia. Ditemui usai rapat dengan BNPB di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto mengatakan pemerintah sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Saat ini ada kesalahpahaman atau salah mengerti di masyarakat Indonesia tentang era new normal dengan menganggap keadaan sudah kembali normal sepenuhnya. Akibatnya, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah atau tinggi. Seolah-olah pandemik ini sudah berakhir, COVID sudah pergi jauh dari tanah air kita. Sementara kurvanya kan masih naik terus. Maka kita sarankan tadi juga, penyampaian bahasa itu kalau perlu jangan pakai bahasa asing. Pakai bahasa lokal kita, bahasa Indonesia yang tidak interpretatif, yang bisa dimengerti oleh kalangan dari desa sampai ke kota. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto juga meminta seluruh masyarakat Indonesia mematuhi protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan pemerintah untuk menekan atau memperkecil penyebaran virus corona. Mengingat virus corona sangat berbahaya sehingga harus diwaspadai semua kalangan masyarakat. Pandemik belum berakhir. Corona masih berbahaya. Jadi masyarakat tetap mematuhi protokol corona. Ya, jangan menganggap ini berakhir karena corona masih ada di mana-mana dan jangan dianggap enteng. Corona ini sangat berbahaya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ketua. Ila dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan pemerintah sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Saat ini ada kesalahpahaman atau salah mengerti di masyarakat Indonesia tentang era new normal dengan menganggap keadaan sudah kembali normal sepenuhnya. Akibatnya, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah atau semakin tinggi.
Lebih lanjut, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto juga meminta seluruh masyarakat Indonesia mematuhi protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan pemerintah untuk menekan atau memperkecil penyebaran virus corona, mengingat virus corona sangat berbahaya sehingga harus diwaspadai semua kalangan masyarakat. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama terkait dengan menuju hajatan besar DPR RI di tengah pandemi COVID-19, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen, dan di segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan tajuk utama yang bertemakan menuju hajatan besar DPR RI di tengah pandemi COVID-19. Di sini pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI bersama pasukan pengamanan Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara menggelar rapat koordinasi guna membahas persiapan agenda sidang bersama DPR DPD RI, sidang tahunan MPR RI, dan pidato kenegaraan Presiden RI. Seperti apa persiapannya? Mari kita saksikan tajuk berikut pemirsa. Dan setelah ini nanti akan ada Sekretaris Jenderal DPR RI Bapak Indra Iskandar sudah hadir dalam studio Parlemen, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Menuju hajatan besar DPR RI saat pandemi. Sidang paripurna tanggal 14 Agustus telah dipersiapkan dari mulai parkiran hingga makanan, dari mulai gedung hingga materi sidang. Aparat kesekjenan bekerja keras menyukseskan hajatan besar. Pidato Presiden di depan paripurna MPR dan DPR adalah pertanggungjawaban Presiden di depan anggota Dewan. Dan selesai itu, sore harinya Presiden menyampaikan pidato APBN 2021 yang memberikan sinyal cara mengatasi krisis ekonomi saat pandemi. Oleh karena itu, penting sekali kegiatan kali ini di tengah pandemi COVID-19 yang telah berlangsung di 2020, karena hal ini berkaitan dengan masa depan Indonesia. Kesekjenan DPR RI dalam hal ini memfasilitasi agar sidang berjalan dengan nyaman dan aman, karena kondisi yang nyaman membuat semua bisa berpikir jernih untuk Indonesia yang lebih baik. Semua tempat dibersihkan, bahan-bahan sidang disiapkan agar sidang dapat berlangsung maksimal, serta melahirkan rencana-rencana hebat ke depan untuk kesejahteraan rakyat. Yang jauh lebih penting dari itu adalah protokol kesehatan yang ketat diberlakukan kepada para undangan dan tamu walau terbatas. Sehingga baru kali ini paripurna akan berlangsung secara daring, bukan hanya tatap muka biasa. Semoga usaha ini bisa memuaskan semua pihak dan terjamin keamanan serta kesehatannya.
Ya, pemirsa Suara Parlemen masih bersama kami dalam Suara Parlemen, dan di segmen kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang Sekretaris Jenderal, Bapak Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Adi. Gimana Pak, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita di sini Pak mau membahas terkait dengan hajatan yang setiap tahunnya diadakan di DPR, yaitu bersama dengan pemerintah, yaitu rapat bersama antara DPR RI, MPR, DPD dan juga pemerintah nih Pak. Sejauh apa Pak persiapan terkait dengan acara tersebut Pak? Ya, yang pertama mungkin perlu saya jelaskan bahwa setiap tahunnya kan memang di Senayan atau Kompleks Parlemen ini ada 3 acara yang dilakukan sebelum 17 Agustus ya. Baik. Biasanya dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Nah, tapi di dalam undang-undang, di dalam tatip juga sudah disebutkan kalau tanggal 16 Agustus itu jatuh pada hari libur, maka bisa dimajukan. Nah, ini nanti akan dimajukan pada tanggal 14 Agustus. Baik, hari Jumat. Karena jatuhnya pada hari Jumat, maka persiapannya pun mengikuti dengan waktu yang ada di hari Jumat. Nah, yang kedua yang perlu saya jelaskan bahwa di masa pandemik ini tentu segala persiapannya dan pelaksanaannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu itu tentu ada pagi ada sidang tahunan MPR, kemudian dilanjutkan dengan sidang bersama MPR, DPR dan DPD. Kemudian pada siang atau menjelang sorenya ada sidang berkaitan dengan nota APBN dan pembukaan masa sidang. Ada 3 itu. Nah, untuk tahun ini berkaitan dengan pandemi COVID ini ada penyederhanaan sehingga yang pagi itu yang biasanya dilakukan 2 kali sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD itu disederhanakan menjadi 1 sidang dalam mekanisme yang disepakati antara pimpinan MPR dan DPR dan DPD menjadi 1 sidang gitu. Nah, 2 hal ini yang menjadi satu perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, persiapan yang sudah dilakukan yang perlu saya sampaikan adalah kita sudah melakukan gladi kotor. Baik. Jadi sebenarnya secara keseluruhan persiapan sudah hampir 90% lah gitu ya. Nah, kalau berarti terkait dengan gladi kotor yang dimulai besok, nah ada nggak Pak hambatan-hambatan yang dirasakan atau berbeda lah dibandingkan tahun sebelumnya Pak, yang dirasakan oleh dari bagian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk penyelenggarannya? Ya, tentu memang ada hal-hal khusus, hal-hal unik yang memang harus bisa kita atasi. Misalnya berkaitan dengan pandemik ini, karena ini dihadiri oleh seluruh pimpinan lembaga tinggi negara, ada Bapak Presiden, Wakil Presiden, kemudian juga semua pemimpin lembaga tinggi negara, maka protokol kesehatan itu benar-benar ketat dilakukan gitu ya. Bahkan semua peliputan itu untuk di bagian luar misalnya itu harus memang jurnalis-jurnalis itu harus sudah menggunakan rapid test. Kemudian untuk yang di dalam hampir bisa dipastikan semua harus ada rekomendasi terhadap swab test atau PCR. Baik. Jadi kita harus meyakinkan semua yang masuk itu benar-benar dalam keadaan sehat, dan juga dilakukan penyemprotan disinfektan beberapa kali sampai dengan malam persiapan pun sudah kita jadwalkan untuk penyemprotan. Jadi banyak hal-hal yang teknis yang kita lakukan ini menyesuaikan dengan situasi yang ada sekarang. Berarti memang sudah dipersiapkan dengan begitu matang dan juga berbeda dibandingkan tahun sebelumnya Pak ya, yang dimana protokol kesehatan juga ini sangat-sangat ditekankan. Nah, sebetulnya mekanisme penerapan protokol kesehatan seperti apa Pak nantinya? Ya, tentu protokol kesehatan itu kita berangkat pada yang mungkin saya sebut 3M ya, mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Baik. Nah, 3 hal ini yang kami perketat betul gitu ya. Kami siapkan banyak tempat untuk mencuci tangan, juga dengan sanitizer. Kami bahkan siapkan juga masker untuk di undangannya. Kemudian juga untuk menjaga jarak tahun ini, kalau kita tahu kapasitas
ruang Nusantara atau gedung Nusantara itu selama ini digunakan 1.000 bahkan lebih 1.100 setiap tahun. Tahun ini hanya digunakan secara terbatas sekitar 300 undangan keseluruhan. Nah, jadi hanya sepertiga bahkan mendekati seperempatnya. Gitu. Berarti tidak semua anggota Dewan itu mungkin akan hadir pada rapat besok Pak ya? Nah, berarti undangannya kira-kira siapa aja Pak di acara besar ini? Nah, jadi gambaran undangannya tuh baik dari MPR, DPR, dan DPD itu disederhanakan. Saya ambil contoh, misalnya seperti di DPR. DPR itu yang diundang tentunya selain pimpinan DPR adalah ketua-ketua fraksi dan sekretaris fraksi, ketua-ketua komisi dan wakil ketua komisi, serta kapoksi. Hanya itu yang diundang. Selebihnya kita fasilitasi dengan cara virtual Pak. Dengan cara streaming. Jadi itu salah satu contohnya. Begitu juga di lingkungan untuk MPR dan DPD, itu hanya representasi dari masing-masing kelengkapannya. Berarti memang ini untuk melakukan physical distancing Pak, berarti ini merupakan salah satu cara yang dilakukan adalah mengurangi undangan yang hadir dalam gedung tersebut Pak ya? Ya, sebenarnya bukan mengurangi undangan ya, hanya yang hadir fisik dan virtual itu dibagi. Ya. Jadi yang fisik itu berapa, kemudian selebihnya dengan cara virtual bisa dilakukan dimanapun ya. Baik, Pak Indra, kita harus jeda sejenak Pak. Sebentar lagi kita akan bahas lagi. Pemirsa, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DK DPR RI. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen dan masih bersama dengan Bapak Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI. Pak, ini terkait dengan apakah nantinya setiap tamu undangan yang menghadiri ini harus menggunakan rapid test Pak? Atau ada mungkin ada beberapa undangan yang tidak masuk ke dalam ruangan tidak harus menggunakan rapid test Pak? Bagaimana strukturnya? Jadi yang perlu saya sampaikan, bukan hanya undangan ya, penyelenggaranya pun baik dari MPR, DPR, dan DPD, semua yang ikut dalam gedung itu dilakukan rapid test untuk seluruh penyelenggara. Tapi bagi mereka yang masuk ke dalam ruang sidang yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh lembaga tinggi negara itu diwajibkan swab test. Baik. Nah itu semua yang hadir, baik wartawan, kop musik, dan lain sebagainya, itu tamu-tamu semua sudah diisyaratkan untuk dilakukan swab test. Baik. Nah, ini Pak terkait dengan ancaman mungkin atau pengamanan sendiri Pak. Apakah memang dari pihak DPR sudah menyiapkan langkah yang harus dilakukan apabila memang terjadi ancaman atau gangguan baik itu terorisme atau mungkin kebakaran mungkin di dalam gedung Pak? Ya, ini untuk menyangkut pengamanan termasuk antisipasi terhadap berbagai masalah hal seperti kebakaran dan lain sebagainya. Kami sudah bekerja sama dan sudah berkoordinasi dengan TNI, Polri untuk mengantisipasi berbagai skenario-skenario yang terjadi. Jadi ini walaupun ini sesuatu yang rutin dilakukan tiap tahun, tentu semua mitigasi sudah kami persiapkan langkah-langkahnya jika ada satu hal tertentu ya, termasuk jika terjadi kebakaran misalnya. Dan itu sudah kami koordinasikan juga dengan semua yang berkaitan dengan pihak pengamanan Pak ya? Pihak pengamanan itu. Baik, ini terakhir nih Pak. Nanti kan ada beberapa agenda-agenda tadi sebelumnya sudah Bapak sebutkan juga nih. Sebetulnya agenda penting apa Pak yang nanti akan menjadi pembahasan di dalam rapat tersebut Pak kira-kira? Ya, saya kira salah satu agenda penting yang akan
sampaikan baik pada kinerja lembaga negara maupun pemerintah adalah bagaimana kita secara bersama-sama dapat menyelesaikan permasalahan bangsa ini, masalah ekonomi dan masalah penanganan COVID-19. Gitu. Saya kira itu yang utama. Baik, Pak Indra Iskandar, terima kasih Pak sudah hadir di Suara Parlemen. Terima kasih. Nanti mampir-mampir lagi Pak, ke studio lagi Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu Pak. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan Bapak Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal DPR RI terkait bagaimana kesiapan dalam menghadapi hajatan terbesar di tahun ini, yaitu adalah sidang bersama antara DPR, MPR RI dan juga DPD beserta dengan pemerintah. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dede Ramadan beserta dengan Bapak Indra Iskandar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.